viral ya, dimana ada sebuah video yang memperlihatkan 3 remaja putri putri padahal mah ini mah remaja putri santri kayaknya mainnya, gue juga nggak paham. Pokoknya nih dia joget-joget di depan orang ketika perayaan Maulid Nabi men. Aduh ya Allah, bisa-bisanya gitu kan ya, maksud gue cewek loh men ya, cewek tapi dia joget kayak gitu ya men. Kita bakal lihat gimana jogetannya di depan orang nih, rame-rame lagi acara Maulid gitu. Wah anjing, ini bener sih men ya, aneh banget sumpah dah. Tapi kita bakal cari tahu dulu ini kronologinya bagaimana, jangan langsung menjudge juga ya, harus kita lihat dulu baik-baik gitu. Karena kita bakal langsung aja bahas soal berita kali ini, dan mungkin kalau misalnya ini bener-bener itu dia sengaja ngelakuin itu, gue bakal marah besar ya men. Tapi kita lihat dulu nih gimana kronologinya cuy. Langsung kita ke intro deh cuy, let's go. Yo, halo man, kembali lagi bareng gue Spiras dan ya oke, kali ini kita bakalan coba untuk video kali ini. Sorry banget kalau suara gue agak kecil karena gue bikin video ini jam 5 subuh. Mantap nggak tuh? Gue bikin tugas ya semalaman, nggak bisa bikin video gitu kan. Jadi baru bisa bikin sekarang gitu. Nah sekarang kita langsung aja kalau kayak gitu ke TikTok aja, kita bakal lihat gimana videonya. Nah baru setelah itu kita cari tahu nih gimana kronologinya gitu kan. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita bakal langsung aja ke TikTok ya men. Let's go. Oke men, kita udah ada di TikToknya ya men. Nah di sini kalian bisa lihat nih dari judulnya nih ya. Heboh video remaja putri joget di acara peringatan Maulid Nabi. Allahu Akbar. Di acara Maulid Nabi. Iya kemarin kalau nggak salah gue, atau lusa kemarin tuh baru aja peringatan Maulid Nabi ya men ya. Nah sekarang ada keluar video joget remaja putri saat peringatan Maulid Nabi. Ya Allah, ada aja gitu ya. Dari perayaan-perayaan besar gitu pasti ada aja bikin masalah gitu kan. Viral video durasi 14 detik heboh di sosial media. 3 orang putri joget dengan latar belakang acara peringatan Maulid Nabi Muhammad ya men. Video ini pun heboh di media sosial. Banyak netizen menyayangkan video tersebut. Belum diketahui pasti informasi waktu dan tempat kejadian. Coba kita lihat sekarang ya men. Ini pasti joget-joget pargoy ini, pasti gue yakin nih. Pargoy anjing. Sumpah ada kesel gue nggak bisa ngomong kasar di YouTube sekarang ya. Maksud gue sekarang nih pargoy ini udah gila banget sekarang di TikTok ya men. Pada banyak banget yang bikin kayak gitu. Enggak apa sih, gini deh. Kalau misalnya dia ngedance yang keren gitu kan, ibarat kata kayak dance gini gitu atau apa gitu yang bener-bener dance, maksud gue kayak nggak malu-malu banget lah meskipun dia salah ya. Tapi permasalahannya di sini udah salah, dance-nya kayak begini men. Kayak maksud gue itu dance apa? Hah? Dance bayi bebek gitu, maksud gue bebek kan gini ya. Kalau jalan kan gini bebek ya. Nah itu joget bayi bebek apa gimana? Maksud gue anjing, maksud gue jelas banget men. Gini tuh buat apa anjing? Ya Allah, maksud gue aduh nggak jelas. Rusak sekarang tuh tren TikTok ya, kayak gini yang jadi apa ya, yang jadi tontonan anak-anak sekarang tuh yang gini men. Apalagi ini lagi acara Maulid Nabi loh ya. Astagfirullahaladzim. Kita lihat sekarang komentarnya men. Dari Draxio dikira keren kali ya, kayak iya bener men. Itu sambil joget tuh ngerasa kayak aduh gua keren banget nih men. Aduh parah gitu. Iya kayak maksud gua sambil joget pasti ngerasa udah terbang ke langit tuh men. Rasa pedenya aduh asli. Lihat aja nih kagak ada yang ragu-ragu ngedance nih. Jogetnya kagak ada yang ragu-ragu nih lagi. Tuh tarikannya kuat gitu kan, bener-bener gitu. Cuman kalau di TikTok memang ada yang gitu-gitu. Cuman ada gundal gandulnya. Enak dikit dilihat. Ini kayak begini apa yang dilihat? Astagfirullah. Terus lu salah tempat bro. Ya Allah, gue juga kalau misalnya di TikTok lu bikin bukan di depan Maulid Nabi, gue nggak masalah dan nggak peduli juga gue. Tapi kalau misalnya lu bikinnya di sini di tempat Maulid Nabi Muhammad SAW, itu lu nggak ada akhlak namanya ya. Akhir zaman ya Allah, takut banget. Sama gue juga takut men. Anak anjir, bukannya malu sama yang di atas. Bener, bukannya malu sama yang di atas ya men. Aduh ya Allah, aneh dah men, aneh. Tapi ini kita nggak langsung menjudge
request dulu ya. Mohon maaf nih, kita nggak tahu nih kronologi bagaimana kan. Ini kan masih kita lihat secara video doang ya. Tapi sekarang yang kita lihat kan kayak gini. Nah, reaksi netizen pasti kayak gue juga dong, kayak menjudge dong ya kan. Jadi santai dulu, kita sekarang menjudge aja dulu, nggak apa-apa, santai. Nanti kita bakal cari tahu kronologinya ya. Dia yang joget kok gue yang malu. Iya sama anjing, gue juga malu. Astagfirullah, sadar wahai betina. Salam dari Binjai. Lagi rame banget salam dari Binjai. Di gue kayak harus reaction lagi ya. Salam dari Binjai kayak harus gue reaction lagi. Lagi rame banget anjing semua. Salam dari Binjai juga lagi rame banget. Nah udah, kita udah siap nih ngelihat videonya dan kita lihat komentar-komentar ya. Sekarang kita lihat dulu dari beritanya nih men. Nah, ternyata ada klarifikasi acaranya katanya. Video yang pertama kali dibagikan oleh akun Facebook milik Kaisen M. Rowi dalam grup Fresh Videos ini sontak menggembarkan warganet gitu kan. Remaja putri yang berlenggak-lenggok mengenakan hijab di atas panggung ini dicibir tak pantas dan mencoreng peringatan Maulid Nabi Muhammad. Ya benar men. Hingga berita ini diturunkan, video ini telah berulang kali dibagikan dan dikomentari hingga 9.000 komentar. Lu viral banget ya kan. Sekarang kalau di sini disebut Kaisen M. Rowi, kita langsung aja buka Facebooknya men ya. Langsung kita lihat. Tah, ini dia nih. Selur anjay, selur gitu kan. Coba kita lihat. Ini videonya di sini lebih jelas sih men. Aduh, apa nih konten ini tidak tersedia. Berarti nggak bisa di zoom ya. Kita nontonnya kayak gini aja nih. Tuh. Sama ya men ya. Nah. Cuma ini lebih jelas aja gitu, nggak ngeblur kayak di TikTok tadi ya. Oke. Sama ya, joget bebek kata gue juga apa, joget anak bebek gitu, bocah bebek. Nah udah ya, kelar ya mainnya. Nah sekarang kita lihat komentarnya nih. Kok bisa sih anjir? Nah ada penjelasan dari si Shelly ini, coba kita baca. Itu ceritanya lagi cerita nabi-nabi. Terus yang joget itu cuma settingan, memang udah direncanain gitu. Jadi yang budak duduk di bawah tuh ceritanya lagi sholawat atau hafalan Al-Quran lah. Terus yang budak 3 di atas itu yang tolol tadi ya, ceritanya nggak mau dengerin sholawat, jadi dia minta musik gitu. Itu ceritanya lagi drama pendek tentang Maulid Nabi. Itu daerah rumah saya jadi saya tahu. Oh jadi kayak gitu. Berarti ini udah di setting ya men ya. Bukan berarti blak-blakan langsung joget gitu aja tanpa ada settingan. Ini berarti udah di setting ya. Ingat dulu itu udah di setting ya men ya. Oke, tapi jujur dah gue nggak seneng. Meskipun di setting kagak ada tuh yang namanya joget-joget pada saat Maulid Nabi itu kagak ada. Seenggaknya nih ya, kalau misalnya di sini alurnya itu ada 3 orang remaja yang tidak mau menghafal dan mendengar Al-Quran, seenggaknya ya gak usah joget dah. Ya udah main game, tiduran, atau main-main bareng temen, gak usah joget juga bisa gak sih? Ke pertanyaan gue emang bener relate sama anak-anak sekarang ya. Di TikTok tuh banyak banget yang lihat-lihat jogetan gitu kan, yang mungkin sampai lupa sholat, sampai lupa hafal Al-Quran gitu kan, karena ngeliat TikTok doang. Itu wajar dan itu relate kata gue, tuh banyak banget anak-anak kayak gitu sekarang. Tapi maksud gue ketika itu direalisasikan ke dalam sebuah video kayak gini, ini bisa menimbulkan banyak konflik dan juga banyak pertanyaan publik gitu kan. Karena ini ditonton umum loh, meskipun ini kelihatannya drama atau apa ya, maksud gue tetap nggak layak. Ini acara besar loh men ya, acara besar Maulid Nabi Muhammad yang terjadinya setahun sekali. Nggak ada yang namanya apa ya, toleransi dengan membuat acara kayak gini. Ini wajar kayak menurut gue nggak wajar, karena yang namanya Maulid Nabi acara sakral bro. Jangan ada joget-jogetan kayak gini ya. Seenggaknya kayak tadi gue bilang, anak-anaknya misalnya tidur nggak mau baca Quran gitu kan, nggak usah dibikin jogetan kayak gini. Kalau kata gue kayak gitu ya men ya, artinya panitia kurang kreatif dalam mengatur cerita. Tah, itu dia dari Bung Gusyadi. Bener sekali Bung, kata gue juga kayak gitu. Berarti panitianya ini mainnya yang pendek pikirannya. Bener kata Abdi ya. Astagfirullah, bagaimana hal seperti ini diberi tempat untuk acara yang seharusnya agamis, malah dipertontonkan di acara yang tidak tepat. Semoga diberi hidayah agar bisa berpikir jernih dan bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Cuman di sini gue mikir lagi, sepertinya panitianya ini juga sudah apa ya, pasti udah konfirmasi juga kan ke yang punya acara. Dan gue yakin mereka niatnya adalah merealisasikan anak-anak zaman sekarang ya, yang doyan banget nonton TikTok sampai lupa hafal Quran. Gue yakin kayak gitu. Niatnya itu ngasih tahu gitu kan, kalau misalnya anak-anak sekarang kayak gini, bikin joget-joget, gak hafal Quran, gak baca Al-Quran, lupakan kewajibannya sebagai anak. Gue yakin niat dari si panitianya pasti kayak gitu men. Niatnya pasti mengasih tahu ke orang semua kalau misalnya anak zaman sekarang udah kayak gini, gila sama TikTok, sampai joget-joget, sampai lupa hafal Quran. Nah itu niatnya men, yang ngasih tahu ke orang-orang kalau misalnya emang kayak gini
ini anak-anak sekarang. Tapi kata gue sih nggak cocok kalau misalnya itu direalisasikan di sebuah acara agamis yang sebesar ini, Maulid Nabi loh ya. Kalau misalnya cuman kayak acara-acara kecil-kecilan kayak ya ceramah atau majelis atau apa yang emang niatnya untuk ceramah doang gitu kan, nggak ada niatan untuk merayakan acara setahun sekali kayak gini, itu nggak masalah. Ini masalahnya acara setahun sekali yang benar-benar sakral gitu. Kata gue ini harus dihormatin acaranya, nggak boleh main-main sampai joget-joget gitu kan. Mungkin panitianya khilaf juga kali ya, niatnya baik kasih tahu bahwasannya realitasnya sekarang kayak gini, anak-anak sekarang TikTok semua, itu wajar dan itu gue juga setuju kalau misalnya dia ingin ngasih tahu hal itu. Cuman ya nggak di tempat seperti ini ya, salah penempatan doang kalau kata gue pribadi ya men ya. Turut berduka cita, semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ini kenapa kesini woi Noval, kamu kenapa? Kenapa berduka cita? Kok pada kayak gini turut berduka cita? Sudah sakit jiwa, udah putus urat malunya. Ini bener nih, semoga kita selalu dalam lindungan Allah, bener. Jadi intinya kayak gitulah men ya, dari berita kali ini yang pengen gue kasih tahu sama kalian. Ya mungkin kita juga bisa petik hikmahnya adalah dimana kalau misalnya kalian pengen ngasih apa ya, bikin acara lah gitu kan, acara sakral gitu kayak Maulid Nabi atau mungkin nanti acara apa lagi ya? Ya pokoknya acara-acara sakral tahunan dari agama Islam gitu kan, nggak usah lah dibuat-buat kayak joget-jogetan gitu, nggak usah. Mau sekarang anak-anak zaman sekarang itu related sama TikTok, mau lu ngasih tahu kalau misalnya anak-anak sekarang itu gilanya sama TikTok, nggak di acara-acara besar kayak gini. Kalaupun mau ngasih tahu itu lewat ceramah aja, lewat kalimat, kagak usah dipraktekin ya, karena nggak sopan jatuhnya. Dan gue heran banget acara yang tadi itu emang kagak ada yang nggak setuju gitu, kenapa tiba-tiba bisa gitu kan. Emang gue yakin panitanya khilaf juga, maksudnya panitanya tiba-tiba kepikiran kayak gitu langsung direalisasikan, itu bahaya dan itu khilaf, pasti gue yakin khilaf. Gak ada niat untuk menjelek-jelekan Maulid Nabi juga, gue yakin kayak gitu. Cuman gak ada apa yang ngingetin gitu, kata gue kayak sekedar bilang bro jangan deh, ini jelek banget nih, kalau misal viral kita bisa macem-macem, bisa kena nih atau apa. Langsung gak ada satu orang pun yang sadar gitu akan hal itu, kayak aneh banget ya men ya. Tapi ya udahlah, karena udah terjadi juga, semoga kedepannya nggak ada lagi kayak gini ya men ya. Semoga juga bisa cepet-cepet selesai juga lah masalah ini. Kalau misalnya ini dilanjutkan juga nggak usah dibesar-besarkan lah. Semoga bisa cepat-cepat diselesaikan aja dengan klarifikasi atau apa terserah lah. Intinya kayak gitu ya men ya. Intinya hikmahnya adalah tolong menghormati acara-acara sakral agama Islam gitu, itu aja men. Intinya hikmah video kali ini ya men ya. Harus lebih hati-hati lah kalau misalnya pengen ngebuat alur cerita drama di sebuah acara sakral tuh, harus hati-hati banget ya. Kayak gitu aja men. Segitu aja video gue, jangan lupa di share, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like. Bye bye.